Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Ikhlasul Amal. Saya dari Offering B2 12AB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah mekanika bahan dengan judul karakteristik mekanika material. Yang pertama ada Poisson ratio, di mana definisi dari Poisson ratio ini adalah ketika suatu benda diregangkan atau tarik dalam satu arah, maka benda tersebut akan cenderung menjadi lebih tipis pada arah lateral. Dan jika benda tersebut dikompresi atau tekan dalam satu arah, maka benda akan cenderung menjadi lebih tebal pada arah tersebut, pada arah lateral. Lalu rasio Poisson adalah rasio regangan kontraksi atau transversal dengan regangan ekstensi atau memanjang ke arah gaya regang deformasi tarik dianggap positif dan deformasi tekan dianggap negatif. Rasio Poisson memiliki nilai minus sehingga bahan normal memiliki rasio positif. Rasio Poisson juga disebut koefisien Poisson atau koefisien de Poisson. Biasanya dipresentasikan sebagai huruf Yunani atau nu. Lalu ada ilustrasi Poisson ratio. Bayangkan sepotong karet dalam bentuk cuboid yang biasa. Kemudian bayangkan menariknya di sepanjang sisi. Apa yang terjadi sekarang? Ini akan dikompresi di tengah. Jika panjang asli dan lebar karet diambil sebagai L dan B masing-masing, maka ketika ditarik secara longitudinal cenderung dikompresi secara lateral. Dengan kata sederhana, panjang telah meningkat dengan jumlah DL dan luasnya telah meningkat dengan jumlah DB. Seperti ini. Ini akan dikompresi di tengah. Jika panjang asli dan lebar karet diambil sebagai L dan B masing-masing, maka ketika ditarik secara longitudinal, cenderung dikompresi secara lateral. Dengan kata sederhana, panjang telah meningkat dengan jumlah DL dan luasnya telah meningkat dengan jumlah DB. Di mana omega T sama dengan min DB per B atau omega L sama dengan min DL per L. Secara sederhana, Poisson ratio dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara regangan lateral dan aksial pada nilai mutlak. Jadi, nu sama dengan omega E per omega A. Lalu, nu sama dengan regangan lateral per regangan aksial, di mana min sama dengan min regangan lateral per regangan aksial. Regangannya sendiri didefinisikan sebagai perubahan dimensi. Panjang, lebar, luasnya, dan lain-lain, dibagi dengan dimensi aslinya. Lalu pengaruh Poisson. Ketika suatu bahan diregangkan dalam satu arah, ia cenderung menekan ke arah tegak lurus dengan aplikasi gaya dan sebaliknya. Ukuran fenomena ini diberikan dalam hal rasio Poisson. Misalnya, karet gelang cenderung menjadi lebih tipis saat diregangkan. Lalu di sini ada studi kasus, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu lebih ke antrian atau kedatangan, jumlah panggilan, dan jumlah kecelakaan. Proses antrian merupakan contoh nyata dari proses Poisson dan distribusi Poisson yang banyak terjadi pada berbagai fasilitas pelayanan umum. Prosesnya, antrian merupakan suatu proses yang menyatakan kedatangan, menunggu dalam baris antrian. Contohnya seperti antrian pada nasabah bank yang ingin mengambil uang atau mengirim uang. Lalu di sini ada contoh perhitungan dari Poisson ratio, di mana sebuah pipa dengan panjang L yaitu panjangnya 1,2 meter, diameter luar D2-nya 150 mm, diameter dalam ada 115 mm dibebani oleh gaya aksial tekan P 620 kN. Pipa mempunyai nilai E 200 GPa dan angka Poissonnya nu 0,30. Lalu tentukan A perpendekan, B regangan lateral, C pertambahan diameter luar dan dalam, AD2 dan AD1 pertambahan tebal dinding pipa, delta T. Di sini ada mencari luas penampangnya diperoleh 7.284,57 mm². Lalu mencari deltanya P per A sama diperoleh 85,11 MPa. Lalu ada omega diperoleh min 0,4255 dikali 10 pangkat min 3. Lalu dicari perpendekannya diperoleh min 0,5105 mm.
Lalu dicari regangan lateral, diperoleh 0,127 dikali 10 pangkat min 3. Lalu dicari pertambahan diameter luar dan dalamnya, diperoleh 0,01905 mm, dan pertambahan tebal dinding pipanya diperoleh 0,0022 mm. Yang kedua yaitu modulus elastisitas. Definisinya yaitu modulus elastisitas adalah perbandingan dari tegangan dan regangan benda, menghasilkan suatu nilai yang konstan bagi benda-benda berjenis sama. Benda yang sama akan memiliki modulus elastisitas yang sama, walaupun bentuk dan ukuran yang berbeda. Modulus elastisitas dirumuskan dalam E sama dengan tegangan per regangan. Modulus elastisitas itu N per M kuadrat atau PA, tegangan N per M kuadrat atau PA, dan regangannya itu tidak berdimensi. Hukum-hukum elastisitas. Yang pertama, hukum tetapan gaya. Tetapan gaya atau tetapan elastis adalah ketetapan elastisitas bagi sebuah benda bila pada modulus yang bentuk dan ukuran tidak mempengaruhi. Maka pada tetapan gaya hal tersebut mempengaruhi karena tetapan gaya dirumuskan sebagai berikut. Tetapan gaya sama dengan luas penampang dikalikan modulus elastisitas dibagi panjang mula-mula. Lalu kedua ada hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada suatu benda akan sebanding dengan pertambahan panjangnya dan dipengaruhi oleh tetapan gaya. Seperti pada grafik tegangan-regangan sebelum batas hukum Hooke, tegangan dan regangan sebanding. Besarnya dipengaruhi oleh tetapan gaya. Karena itu hukum Hooke dirumuskan dalam gaya sama dengan tetapan gaya tetapan pegas dikalikan pertambahan panjang. Maka bila ada sebuah bekas dengan tetapan gaya 2000 Newton per meter ditarik dengan gaya 200 N akan bertambah panjang sebesar 0,1 meter. Yang ketiga ada hukum susunan pegas. Pegas atau benda elastis lainnya dapat disusun untuk menambah atau mengurangi tetapan pegasnya. Hukum susunan pegas yang pertama ada pegas paralel. Pegas paralel bila digabung maka konstanta pegas keseluruhannya dirumuskan dalam tetapan pegas keseluruhan sama dengan tetapan pegas pertama ditambah tetapan pegas kedua, lalu ditambah lagi sampai ke tetapan pegas ke N. Yang kedua ada pegas seri. Pegas seri bila digabung maka tetapan pegas keseluruhannya dirumuskan dalam tetapan pegas keseluruhan sama dengan 1 per tetapan pegas pertama ditambah 1 per tetapan pegas kedua ditambah sampai ke 1 per tetapan pegas ke N. Ilustrasi modulus elastisitas. Sebagai contoh akan lebih mudah untuk meregangkan sebuah karet gelang daripada besi bekas. Untuk meregangkan sebuah besi bekas membutuhkan ratusan kali lipat dari tenaga yang dibutuhkan untuk meregangkan sebuah karet gelang. Ketika diberi gaya tarik, karet ataupun bekas akan meregang dan mengakibatkan pertambahan panjang baik pada karet gelang ataupun besi bekas. Besarnya pertambahan yang terjadi tergantung pada elastisitas bannya dan seberapa besar gaya yang bekerja padanya. Semakin elastis sebuah benda, maka semakin mudah benda tersebut untuk dipanjangkan atau dipendekkan. Semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar pula tegangan dan regangan yang terjadi pada benda itu, sehingga semakin besar pula pemanjangan atau pemendekan dari benda tersebut. Jika gaya yang bekerja berupa gaya tekan, maka benda akan mengalami pemendekan. Sedangkan jika gaya yang bekerja berupa beban tarik, maka benda akan mengalami perpanjangan. Lalu ada pengaruh modulus elastisitas. Modulus elastisitas sering digunakan untuk mempresentasikan kekakuan suatu bahan. Semakin besar nilai modulus elastisitas, maka bahan akan semakin kaku, yang artinya semakin kecil regangan elastis dapat dihasilkan dari pemberian tegangan tertentu. Lalu di sini ada studi kasus dari modulus elastisitas. Dalam bidang olahraga, sifat elastisitas bahan diterapkan antara lain pada beban loncaran pada cabang olahraga loncat indah dan tali busur pada olahraga penahan. Karena dengan adanya beban yang memberikan gaya Hooke pada atlet, maka atlet dapat meloncat lebih tinggi daripada tanpa papan. Sedangkan tali busur memberikan gaya pegas pada busur dan anak panah. Lalu di sini ada contoh perhitungan dari modulus elastisitas. Sebuah batang baja silinder memiliki panjang 50 mm dan diameter 9 mm, berupa pengurangan panjang ketika batang baja menahan beban 1000 kg atau modulus elastisitasnya sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per mm kuadrat. Yang pertama yaitu menghitung tegangan pada kawat.
E sama dengan F per A, diperoleh F-nya yaitu 9.800 Newton. Lalu luas penampangnya yaitu Pi dikali 4,5 kuadrat, dihasilkan 63,59 mm kuadrat. Maka tegangannya yaitu ini F per A yaitu 154,1 Newton per milimeter kuadrat atau MPa. Lalu menghitung pengurangan panjang kawat. E sama dengan delta L per L. Jadi diperoleh delta L-nya yaitu E per L. Modulus elastisitas yaitu tegangan dibagi E atau E sama dengan S per modulus elastisitas. Maka sehingga delta L sama dengan S dikali L per E. Dan modulus elastisitasnya yaitu 2 dikali 10 pangkat 5 MPa atau modulusnya yaitu 2 kali 10 pangkat 5 Newton per milimeter. Maka pengurangan panjangnya adalah delta L sama dengan 154,1 dikali 50 per 2 kali 10 pangkat 5 diperoleh 0,0383 mm. Yang ketiga ada Hooke's Law atau hukum Hooke. Definisinya yaitu hukum Hooke adalah sebuah hukum atau ketentuan yang menyatakan tentang hubungan antara gaya yang bekerja pada benda elastis atau benda yang lain bisa kembali ke bentuk semula. Hukum Hooke berbunyi, jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah benda bekas tidak melewati elastisitas bahannya, maka benda sebanding dengan pertambahan panjang gaya tarik. Maksudnya, gaya yang bekerja pada benda elastis atau bekas berbanding lurus dengan pertambahan panjang bekas tersebut. Apabila gaya yang bekerja pada benda bekas telah melewati batas elastisitas bahan dari benda tersebut, maka benda tidak dapat kembali lagi menjadi bentuk semula. Jika gaya terus bekerja pada benda dan melewati batas elastisitasannya, tentu benda tersebut akan mengalami kerusakan. Prinsip ini pertama kali ditemukan oleh Bapak Robert Hooke dari Inggris. Bapak Hooke ini membuat suatu pernyataan kurang lebih maknanya seperti ini. Semakin ditarik, semakin besar juga gayanya. Jadi, pada benda yang sifat elastisnya diwakili oleh nilai modulusnya, besar simpangan dihasilkan sebanding dengan gaya yang diberikan. Jika dituliskan dalam persamaan matematika, maka gaya F bakal dihasilkan dan besarnya sebagai berikut. F sama dengan min K delta X. K merupakan suatu konstanta yang mewakili seberapa besar pengaruh simpangannya terhadap gaya yang diterima. Delta X merupakan besar simpangan yang diberikan. Lalu ada ilustrasi hukum Hooke. Ketika diberi gaya tarik, karet ataupun bekas akan meregang dan mengakibatkan pertambahan panjang baik pada karet gelang ataupun besi bekas. Besarnya pertambahan yang terjadi tergantung pada elastisitas bahannya dan seberapa besar gaya yang bekerja padanya. Semakin elastis sebuah benda, maka semakin mudah benda tersebut untuk dipanjangkan atau dipendekkan. Semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar pula tegangan dan regangan yang terjadi pada benda itu, sehingga semakin besar pula pemanjangan atau pemendekan dari benda tersebut. Jika gaya yang bekerja berupa gaya tekan, maka benda akan mengalami pemendekan, sedangkan jika gaya yang bekerja berupa beban tarik, maka benda akan mengalami perpanjangan. Kita anggap lantai dari gambar tersebut yaitu lantainya licin, tidak ada gesekan sama sekali, dan ujung dari bekas dihubungkan ke tembok lalu diam. Misal ketika simpangan sudah sebesar delta X, benda bermassa M memiliki percepatan A. Persamaan matematis yang menghubungkan antara gaya yang bekerja dapat ditentukan oleh hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan MA, F sesuatu ditambah F sama dengan MA. F sesuatu min K delta X sama dengan MA. Perlu diketahui, jika suatu sistem melibatkan benda semacam bekas atau lainnya yang bisa melakukan gerak bolak-balik, ada titik di mana benda diam. Titik tersebut dinamakan titik ekuilibrium, dan delta X ini merupakan perubahan yang diukur relatif berdasarkan titik ekuilibrium. Lalu ada pengaruh hukum Hooke. Gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Lalu di sini ada studi kasus. Pena yang bisa ditarik juga dikenal sebagai pena klik. Biasanya pena klik terdiri dari bekas yang dipasang di bagian atas dan bawah kartrid tinta. Ada tabung plastik di antara pengaturan ini yang dipasang di tempat tertentu.
bekas yang dipasang pada pengaturan mekanis internal, plugger, dan bodycam pena yang dapat ditarik bekerja berdasarkan prinsip hook dan bertanggung jawab untuk mengunci dan melepaskan kartridge tinta sesuai kebutuhan. Lalu di sini ada contoh perhitungan, yaitu sebuah batang baja homogen panjang L ketika ditarik dengan gaya F bertambah panjang sebesar delta L. Agar pertambahan panjang menjadi setengah dari awal, maka besar gaya tariknya yang dikeluarkan adalah, diketahui gaya tariknya adalah F, pertambahan panjang 1 yaitu ini, dan pertambahan panjang kedua 0,5. Ditanya gaya tarik 2, rumusnya yaitu menggunakan hukum Hooke, F sama dengan K delta X, K sama dengan F per delta X. Batang yang digunakan sama dengan konstanta elastis. K1 sama dengan K2, F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2. Diperoleh F2-nya yaitu 0,5 F. Maka besar gaya tariknya adalah 0,5 F. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.